Pak polisi harus mengambil tindakan cepat. Kemudian dia berbicara, maka tidak boleh dipercaya. Ini dalam kacamata Islam ya. Itu ditelepon kakaknya Linda. Ditelepon bahwa Linda adiknya kesurupan. Karena kesurupan dia, masuklah 7 terpidana di penjara. 8 tahun bukan sebentar loh. 8 tahun itu bukan sebentar. Tapi penyidik berhenti di situ. Ada apa nih? Ada backingan apa nih di Linda ini? Sampai-sampai nggak dicium lagi oleh penyidik gitu. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada. Di mana? Di samping sini. Netizen. Oke. Setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi. Marliana dan kesurupannya Linda. Hai teman-teman, welcome back to my channel NFPage. Senyumnya gila. Ya, di video kali ini kita akan membahas sosok yang paling penting berperan dalam kasus Vina ini dan tertangkapnya 7 narapidana, yaitu kalian pasti sangat familiar, yaitu Linda. Kenapa gue berpikir Linda? Ya memang karena Linda kesurupannya Linda itu tertangkapnya 7 narapidana. Dan kita lihat video asal muasal tertangkapnya 7 narapidana dari pernyataan dari Mbak Marliana. Kita lihat videonya. Itu di 3 harinya, siang ngambil HP, malamnya temennya kemasukan tuh. Temennya itu kebetulan ada di rumah. Di rumahnya dianya. Di rumah dianya? Saya ditelepon. Ditelepon? Iya. Kalau temennya ini kemasukan? Iya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya. Cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. 1 pagi kali. Sana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkamkan sama saya itu. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya. Nah kan? Terus pas udah cerita, dianya mau pergi sendiri. Udah lepas sendiri, maksudnya keluar dengan gampangnya gitu. Dari titik awal Mbak Marliana, wah takut salah lagi gua. Itu ditelepon kakaknya Linda. Ditelepon bahwa Linda adiknya kesurupan almarhumah Vina. Jadi jam 1 pagi dia, Mbak Marliana dan ayah almarhum Vina pergi dan datang ke rumahnya Linda. Inilah titik awal ya. Titik awal terjadinya bencana tertangkapnya 7 narapidana. Motor sama HP itu. Oh, sama itu ya udah. Iya. Itu ya. Kecurigaan itu ya. Iya. Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya. Iya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya. Saya tunjukin, kan sempet saya foto tuh motornya juga kan. Saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih. Terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Dari versi Mbak Marliana, kesurupannya Linda dia rekam dan motor Eki dia foto dan diserahkanlah ke kepolisian sebagai bukti bahwa ada kasus pembunuhan dalam kasus adiknya yaitu almarhum Vina. Dan bergeraklah dari pihak kepolisian. Itu dari versi Mbak Marliana. Tetapi dari versi Pak Rudiana yang ramai ini, tertangkapnya 7 narapidana di BAP ya. Itu karena pengakuan Aep bahwa melihat 7 tersangka ini, 7 narapidana ini terlibat atau terlihat memukuli almarhum Eki. Mana yang benar? Cuma kalau rangkaian ini disatukan, bisa jadi Mbak Marliana dengan bukti-buktinya, dengan bukti kesurupannya Linda dan beberapa foto motor Eki pergi ke kepolisian, dan polisian bergerak dan turunlah Pak Rudiana ke lapangan sampai bertemu dengan Aep. Kemungkinan begitu dugaan. Dan ramainya film Vina sebelum 7 hari, kepolisian bergerak dan tertangkaplah 3 DPO. Salah satu
3 DPO yaitu Egy Perong, dan tertangkaplah Peggy Setiawan sebagai tersangka otak sebagai dalang pembunuhan kasus Vina. Setelah tertangkapnya Peggy Setiawan, keluarlah orang yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah sosok Linda. Karena mereka penasaran gimana ceritanya Linda itu kesurupan kan. Dan kalian pasti masih ingat ya proses kesurupannya Linda seperti apa? Oke, kita coba flashback untuk melihat kesurupan kedua kalinya sosok Linda. Namanya bukan Mel-Mel. Namanya bukan Mel-Mel. Nggak tahu. Itu. Bilang kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Iya. Iya. Kayak Pak ada pakai nada gitu ya. Oh, jadi arwah Vina selama ini tuh nonton sosial media. Kenapa begitu? Karena kesurupannya Linda itu menyebutkan jejak backmaker. Ada Mel-Mel, ala jejak backmaker itu kan di sosial media gitu. Logis gak menurut kalian? Oh, bisa tahu jejak backpacker katanya gitu. Selama ini dia masih ikut aku. Wow. Masih ngikut aku. Vina ini masih ikut kamu? Masih sampai saat Apa ini. yang membuat kamu yakin Vina masih ikut kamu? Ya aku lihat Lihat apa? dia. Anjing. Jadi dia masih bisa melihat Vina ya dia katanya. Dia seperti sosok indigo lah kalau bahasa kerennya ya. Dia percaya nggak percaya sih gitu. Memang makhluk gaib menurut gue sih ada sih. Cuma kalau melihat kayaknya halu deh menurut gue ya. Next, keterangan dari Linda lagi. Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman biasa tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Teman satu tongkrongan aja. Jadi nggak ada spesial gitu loh. Maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Iya, Oke. Kalian juga masih inget kan video ini? Dia bilang itu nggak deket sama Vina. Sebenarnya dia nggak deket, nggak akrab gitu kan. Tapi kalau nggak akrab, kenapa harus dirasuki oleh sosok Vina ya? Biasanya untuk merasuki gitu kan orang yang terdekat sama dia gitu. Orang yang memang mengerti perasaan hatinya, bukan orang lain. Kalau kita berpikir logis ya. Atau gimana menurut kalian? Kenal nggak sama Vina? Kenal. Iya. Pernah Kenal nggak kan Vina katanya? curhat? Oh pernah. Pernahnya itu urusan hubungannya dengan Eki. Sering bertengkar lah biasa. Cemburu lah. Gitu. Pas diwawancari oleh Kang Deddy Mulyadi, dia bilang kenal Vina. Oke, kenal. Teman curhatnya? Iya, teman curhatnya. Curhat tentang apa? Ya tentang Eki dan Vina. Tentang Eki, dia sering bertengkar, dia cemburuan gitu. Lah katanya nggak kenal. Tapi kok wawancara yang berbeda lagi kenal gitu. Wah, banyak yang plin-plan di kasus ini ya menurut gua ya. Bener gak menurut kalian? Dia settingan ya. Orang-orang punya Suka digoreng emang gitu Ya, ya. nggak apa-apa, tapi namanya netizen dan Iya, wajar. Wajar. Iya, mas settingan nggak kalau gitu kan? Emang harus digoreng karena memang ada yang miss nih. Ada yang nggak beres di ini nih. Karena bisa tiba-tiba itu kesurupan lagi gitu. Kayak kita mau nyalain TV pakai remote, tinggal ngidupin, tinggal matiin, itu gampang banget ya. Atau memang karena si Linda ini masih berhubungan sama si Vina. Katanya kan arwahnya masih sering berinteraksi dengan Vina ya katanya tadi kan. Netizen. Oke. Setannya aja yang dipanggil. Suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan? Lu aja yang gila gitu. Kalau kita disuruh manggil si Vina nggak bisa lah, katanya kamu bisa berinteraksi. Kamu harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang jadi statement kamu gitu kan. Bisa ngeliat Vina, bisa berinteraksi dengan Vina. Dan kita disuruh manggil Vina ya nggak bisa. Katanya kan kamu yang bisa berinteraksi. Ya nggak? Bener nggak teman-teman? Tapi aku udah coba komunikasi sama Vina. Nah. Aku bilang, Gimana tuh cara komunikasinya? Oh, ya aku ngomong. widih. Sekarang ada Vina nggak sini? Ada Di mana? di samping sini. Di samping sana. Ya. Kayak apa dia? Dia tuh sebenarnya nggak setuju kalau aku up ke media. Wah, dia bisa ngeliat Vina dan Vina itu masih ada di dekatnya ya kan? Karena lagi 2016 aja begitu kejadian dan suara saya viral, saya sudah banyak dapat ancaman. Ini ada di 2016. begitu Udah viral? kejadian. Iya, Yang sudah kesurupan viral. itu viral? Iya. Dan tersangka Bentar dulu. sudah Yang kesurupan itu berarti direkam. direkam. Yang rekamnya siapa? Kakak Vina ngomongnya untuk bukti ke penyidik. Nah, jadi keterangan ini juga benar kan, direkam oleh kakaknya Vina dan disebar-sebarin, ya kan, dan diberikan ke pihak kepolisian. Viral. Dari situ sudah mulai ada ancaman Ke ke saya Dari mana di yang Facebook, di BBM,
dan ada yang datang ke rumah. Yang ngancamnya siapa? Pelaku di dalam pegang HP. Pelaku sudah di dalam, udah di LP megang HP. Oh, Keren ya? pelakunya ngancam. Sudah di dalam pegang HP. Kok sudah di dalam bisa pegang HP sih? Tanyakan ke pihak kepolisian. Tanyakan ke pihak polisian katanya. Kalau dia bilang di waktu tahun 2016 itulah waktu di mana 7 terpidana itu ditangkap. Kalau kemungkinan waktu itu mereka pegang HP kayaknya enggak deh. Tapi kalau memang di waktu itu dia banyak teror ya mungkin lah. Karena dari perkataan elu 7 terpidana mereka itu masuk penjara gitu kan. Ya pasti mereka gedeg juga kan. Tapi kalau untuk meneror mungkin orang-orang yang memang gak suka sama elu. Karena pernyataan elu kan, kemungkinan kalau HP itu kan pasti dipegang sama keluarga besar kan, sama keluarga. Karena gak mungkin bawa HP, kemungkinan kan begitu. Tapi kalau udah 2 tahun berlalu, ya kemungkinan masih bisa pegang HP. Karena waktu ada yang menjenguk, dia pinjam HP. Tapi waktu itu kan dia bilang si Linda itu kan di tahun 2016 itu, bener gak? Logis gak? Komentar ada status gitu kayak lebih, siapa yang ngebuat kita masuk dalam sini katanya, bakalan tak bakar rumahnya. Bakar hidup-hidup. Ya itu tadi sih, kemudian juga ya pasti gedek lah, karena mereka itu gak bersalah. Menurut dia mereka gak bersalah, terus gara-gara kesurupan elu mereka jadi masuk penjara gitu. Nah, gue sempat menyoroti yang ini nih, kenapa ini si Linda penyidikannya sebentar ya. Kemarin tuh waktu rame-ramenya Egy Setiawan tertangkap gitu. Setelah itu kan nggak ada. Padahal dia kan saksi kunci. Karena kesurupanan dia, masuklah 7 terpidana di penjara. 8 tahun bukan sebentar loh. 8 tahun itu bukan sebentar. Tapi penyidik berhenti di situ. Ada apa nih? Ada backingan apa nih di Linda ini? Sampai-sampai nggak dicium lagi oleh penyidik gitu. Karena plot pertama itu dari Mbak Markonah dan Linda. Mbak Markonah yang statementnya bilang kesurupannya Linda direkam, motor-motor Egy difoto dan diberikan ke Kapolres terdekat. Dan Kapolres turun untuk mencari pelaku Marliana dan kesurupannya Linda. Ayo kita coba berpikir logis gitu. Dan jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.